Oke, baik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi perempuan dan tuan-tuan. Bulan lepas kita mengaji Al-Quran, tadabbur Al-Quran untuk menghadirkan persepsi yang baru tentang hakikat kehidupan ini. Dan hari ini masuk bulan Syawal, kita mengaji di bulan Syawal ini sebagai follow up ataupun tindakan lanjut, tindakan susulan atas renungan yang telah kita buat. Baik, perempuan, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Tajuk kuliah kita adalah memaknai ketakwaan selepas Ramadan. Ya, ini tajuk umum, tetapi apa yang hendak disampaikan adalah mengenai nasihat-nasihat Al-Quran tentang bagaimana cara kita mempertahankan ketakwaan itu menjadi satu kelaziman, menjadi satu bentuk tindakan istiqamah, karena apa yang diharapkan oleh Allah ya kepada kita ya adalah bagaimana kita sentiasa berada di atas jalannya yang lurus. Kan? Jika Ramadan kita katakan sebagai bulan Al-Quran, yang pada bulan itu kita menahan diri kita daripada makan, minum, dan berhubungan badan, di samping juga menahan emosi kita, ya, untuk melahirkan, menatijahkan satu tujuan yang suci, yaitu ketakwaan, la'allakum tattaqun. Adakah ketakwaan itu hanya kita maknai ketika Ramadan sahaja, ataukah kita memaknai ketakwaan itu sampai selepas Ramadan menuju Ramadan yang akan datang? Karena itu, ketika Allah mengatakan la'allakum tattaqun, menggunakan fi'il mudhari, artinya diharapkan melalui Ramadan itu sehinggalah menuju Syawal dan seterusnya itu sentiasa dalam keadaan bertakwa. Dan takwa itu yang kita maksudkan pada perbincangan yang telah lepas ya, menjaga perintah Allah ya, dengan mentaati apa yang diperintahkannya, serta menjaga larangan Allah dengan meninggalkan apa yang dilarangnya. Ya, berasaskan pengetahuan kita tentang pemerintahnya itu yaitu Allah Ta'ala, yang karena kita mengenal Allah Ta'ala itu terbit rasa takut, ketakutan itu yang menghalang kita untuk melakukan kemaksiatan sehingga menatijakan surga, yang surga itu bukan didekati oleh hamba-hambanya, hamba Allah, namun surga itu didekatkan kepada hamba-hamba Allah. Oke, itu ketakwaan yang kita maksudkan. Bagaimana ketakwaan itu kita maknai di bulan Syawal dan seterusnya itu sebagai satu tindakan yang berterusan. Bagaimana kita mengkaji Al-Quran, apa nasihat Al-Quran untuk memelihara ketakwaan itu sehingga kita boleh mencapai puncak begitu ya. Kita dah bincangkan hari itu bahwa ketika hakikat perjalanan hidup kita ini adalah mendaki, dan mendaki itu tidak akan berarti, tidak akan bermakna sekiranya kita di tengah jalan kita berhenti. So kita memerlukan istiqamah, yaitu luzum, iltizam, sentiasa walaupun sedikit-sedikit sampai pada akhirnya kita sampai di bukit untuk menyaksikan keindahan fenomena yang Allah bentangkan di atas sana. Masya Allah. Jadi apa yang paling penting dalam hidup kita sekarang ini selepas Ramadan adalah membina sikap istiqamah untuk berada di atas jalan Allah yang lurus. Ya. Itu yang paling penting. Dan apa yang saya akan kongsikan pada puan-puan tuan-tuan sekalian adalah Al-Quran surah Fussilat ayat yang ke-30, 31 sehingga 32. So hari ini kita akan mengupas ya, akan mentadabbur
akan mentafsir, akan memetik hikmah, ya, berbentuk zikra maupun ibrah di sebalik 3 ayat yang terdapat dalam surah Fussilat, surah yang ke-41, ayat yang ke-30, 31, sehingga 32. Mengapa Ustazah memilih ayat ini? Ya, sebab ayat ini membincangkan tentang istiqamah dan kaedah untuk mendapatkan istiqamah itu. Ayat yang cukup jami' mani' yang meliputi semuanya, bahkan dengan ayat ini sudah cukup bagi kita untuk memaknai tentang istiqamah. Maka kata Syekh Muhammad Hasan, beliau mengatakan tidak ada ayat yang paling kita perlukan untuk kita hidup di bawah naungan makna ayat tersebut melainkan ayat yang ke-30 surah Fussilat. Jadi bagaimana kita memaknai ketakwaan selepas Ramadan dengan menggunakan surah Fussilat, bukan surah yang lain, surah Fussilat. Surah yang ke-41, ayat yang ke-30, dan akan disusul dengan 31 dan 32 supaya lebih komprehensif, menyeluruh, utuh. Ya. Jadi tidak ada ayat dalam Quran yang lebih kita perlukan selepas Ramadan, kata Syekh Hasan, melainkan surah Fussilat ayat yang ke-30 dicampurkan dengan 31 dan 32. Mengapa? Itu soalan penting. Mengapa? Adalah karena di situ ada ungkapan innalladzina qalu rabbunallahu thumma istaqamu. Istiqamah ini yang kita perlukan. Istiqamah dalam apa? Istiqamah dalam ketakwaan. Ketakwaan itu yang macam mana? Menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah sampai kita berjumpa Allah nanti. Dan ayat itu sangat kita perlukan karena dia juga meletakkan kaedah. Serta mengubah cara fikir kita tentang apa makna istiqamah. Berbanding kita hanya menukil pandangan-pandangan seseorang, menghafalnya, namun kita lepas daripada pemikiran terhadap ayat tersebut. Baik. Jadi perempuan, tuan-tuan yang hadir pada pagi hari ini, yang mendengarkan live pada pagi hari ini, boleh didengarkan ya bacaan Ustazah ataupun boleh terus buka Al-Qur'annya surah Fussilat ayat yang ke-30, 31 dan 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tadda'un nuzulan min ghafurin rahim. Min ghafurin rahim. Nuzulan min ghafurin rahim. Maksudnya, sesungguhnya orang-orang yang telah mengatakan Rabb kami adalah Allah. Kemudian mereka ya, lurus dalam melakukan ketaatan dan meninggalkan larangan. Artinya mereka beristiqamah di atas keimanan itu dengan menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Maka para malaikat akan turun kepada mereka. Untuk apa? Untuk memberikan kabar gembira, ya, dengan mengatakan kepada mereka, janganlah kalian takut dan janganlah kalian sedih. Berbahagialah kalian dengan surga yang telah Allah janjikan kepada kalian. Kami semua, kata malaikat ya,
adalah penolong-penolong, pelindung-pelindung kalian ketika kalian hidup di dunia ataupun ketika kalian sudah mati dan dibangkitkan di akhirat. Dan bagi kalian di surga itu ataupun di kehidupan dunia dan akhirat itu, ya, tapi kalau tengok kepada redaksi ayat itu, kalian akan mendapatkan apapun yang kalian inginkan ketika kalian di surga atau di akhirat. Dan kalian juga akan mendapatkan apa saja yang kalian pinta. Itu semua merupakan jamuan daripada Allah Al-Ghafur dan Allah Ar-Rahim. Allah yang maha pengampun, mengampunkan kalian sehingga kalian tidak hilang dosanya, ya, tidak diazab dan dimasukkan ke dalam surga. Rahim, atas dasar kasihnya itulah, maka dia mengampunkan kalian agar kalian menikmati sajian jamuan Allah yang ada di surga itu. Baik, puan-puan, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. 3 ayat itu kalau kita perhatikan dengan menggunakan metode analisis melalui kaidah tafsir ataupun tadabbur, kita boleh memetakan ayat tersebut pada 3 bahagian. Ya, ayat tersebut pada 3 bahagian. Ya. Surah Fussilat, surah yang ke-41, ayat 30 sehingga 32, itu boleh kita petakan kepada 3 bahagian. Ya, pertama adalah menjelaskan tentang sebab. Kedua, menjelaskan tentang akibat. Ketiga, menjelaskan tentang hasil. Sebab itu dimulakan dengan ungkapan Rabbunallah. Rabbunallahu, ya. Tuhan kami adalah Allah. Ini sebab dari sekian banyak sebab. Saya katakan sebab dari sekian banyak sebab. Akan ada sebab-sebab lain dan itu memerlukan sesi renungan yang ketiga nanti insya Allah. Ya. Dan sebab-sebab itulah yang akan kita usahakan dengan izin Allah, dengan bantuan daripada Allah, ada dalam diri kita sehingga kita boleh menjadi orang yang mustaqim, orang yang istiqamah. Kemudian akibatnya, ya, akibat atas ungkapan Tuhan kami adalah Allah, maka di sini ada istaqamu. Ya, istaqamu. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu. Akibat atas ungkapan ini adalah adanya tindakan ketaatan yang dilazimi, ya, yang istiqamah. Hasil daripada istiqamah itu adalah tatanazzal, al-inzal. Ya. Al-inzal. Ya. Yaitu turunnya keberkatan. Ya. Kata al-inzal dalam Quran, ya, dalam Quran itu bermakna kebaikan akan diturunkan oleh Allah. Sama ada yang turun itu malaikat, yang turun itu air hujan, yang turun itu besi, yang turun itu adalah Al-Quran. Selagi menggunakan kata inzal, di situ ada manfaat, di situ ada kebaikan. Ya. Anzalallahu minas sama'i ma'an, hujan turun, maka hujan dikatakan sebagai rahmat. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Quran diturunkan, akhirnya padanya ada keberkatan. Wa anzalnal hadid fihi ba'sun syadidun wa manafi'. Allah turunkan besi juga, ada manfaat. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat turun kepada manusia yang telah istiqamah disebabkan karena telah beriman. Ya. Dan turun itu membawa berita, bukan berita duka, berita cita. Berita sukacita dimaklumkan kepada mereka yang beristiqamah. Yaitu apa? Pertama adalah malaikat turun dengan mengatakan jangan takut dan jangan sedih. Baik. Bermakna
manusia itu pada hakikatnya diliputi oleh ketakutan. Diliputi oleh kesedihan. Ketakutan atau kesedihan itu adalah penyakit kalbu. Yang kalbu ketika ada penyakit itu mesti dibersihkan karena kalbu adalah objek pembersihan. Bermakna kalbu itu akan terkotori. Dan ketika seorang hamba melakukan kesilapan, maka akan ada nuktah sauda. Akan ada nukta hitam dalam kalbunya. Sehingga Allah mengatakan, وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ. Al-Quran surah yang ketiga ayat 154 menjelaskan, kalbu kita adalah tempat untuk dibersihkan. Dari apa? Dari penyakit. Apa antara penyakit itu? Penyakit itu adalah ketakutan dan kesedihan. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Al-Fawaid, dikatakan ketakutan itu terkait dengan masa depan dan itu penyakit kalbu. Dan kesedihan itu terkait dengan di masa lalu dan itu juga penyakit kalbu. Adanya ketakutan di hadapan, adanya kesedihan di belakang menatijakan kegelisahan dalam masa sekarang. Ya, maka itu dibuang dengan hadirnya malaikat, turunnya malaikat. Wa abshiru, sebaliknya supaya tak sedih dan tidak juga takut yang merupakan penyakit hati itu, maka malaikat mengatakan dan bergembiralah kamu. Gembira dengan apa? Satu, gembira dengan surga yang Allah janjikan. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan yang kedua, bergembira dengan janjinya para malaikat untuk melindungi mereka. Sama ada ketika mereka ini hidup di dunia, ataupun ketika sudah menjalani kehidupan yang baru di akhirat. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya. Jenis kegembiraan yang ketiga adalah apapun yang kita syahwati, walakum fiha ma tashtahi syahwatun. Maknanya di surga itu manusia bersyahwat, dibagi setinggi-tinggi syahwat itu. Kalau di dunia dibagi syahwat tapi harus dihalang kan? Kalau di surga diluahkan, karena surga adalah warauhun waraihan wa jannatu na'im. Ya. Selesa luaran, selesa dalaman, selesa tempat tinggal. Kemudian apapun yang diminta akan diberikan. Walakum fiha ma tad'un. Itu kegembiraan yang ketiga. Kegembiraan yang keempat adalah nuzulan min ghafurin rahim. Satu ketika nanti Allah akan bukakan tabir atau hijab agar manusia yang ada di surga tidak terhalang matanya untuk menyaksikan wajah Allah. Itu yang diberikan malaikat ketika turun. Bilakah diberikan kabar gembira itu, kita akan bincangkan nanti pada sesi yang terakhir. Sesi yang terakhir, sesi hari ini tapi yang terakhir. Baik, puan-puan, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Ini pemetaannya bermakna apa yang akan kita bincangkan pada hari ini mengikut surah yang ke-41 ayat 30 hingga 32 adalah 3 poin. Pertama, ma ma'nal istiqamah? Ta'rif. Apakah makna istiqamah itu yang menjadi tujuan kuliah kita selama separuh di bulan Syawal ini? Apa istiqamah itu? Jangan-jangan kita sudah punya persepsi baru tentang istiqamah sebelum kita buka tentang istiqamah dalam Al-Quran. So, kita akan buat persepsi baru. Karena itu kata Dr. Majdi Al-Hilali dalam kitabnya Bina'ul Iman min Khilalil Quran, beliau mengatakan tujuan membaca Al-Quran yang paling utama adalah membina persepsi. Karena daripada persepsi itu akan lahir aksi. Dari aksi yang dibiasakan akan jadi habit. Dan ketika jadi kebiasaan, akhlak itu susah untuk dibuang. Dan itulah makna istiqamah itu. Baik. Yang kedua yang akan kita bincangkan adalah apa keutamaan istiqamah. Selepas kita tahu apa istiqamah, untuk apa kita istiqamah? Apa istiqamah itu? Dan untuk apa kita istiqamah itu? Mahiyal istiqamah wa ma fadlul istiqamah. Apakah istiqamah itu dan apa keutamaan istiqamah itu? Mengapa kita perlu istiqamah? Kita semua ini kalau tak dimotivasi oleh Al-Quran, bagaimana kita boleh istiqamah, puan-puan, tuan-tuan. Jadi motivasi itu cukup dari Al-Quran dan sunnah Nabi.
Sampai Imam Al-Mundhiri membukukan satu buku khusus kitab sunnah yang terkait dengan motivasi yang didapatkan dalam sunnah Nabi. Ditulislah satu kitab yang bertajuk At-Targhib wa Tarhib. Itu buku motivasi. Tapi motivasi daripada Nabi SAW, bukan daripada rekayasa manusia yang mengada-adakan motivasi atas kejahatan diri dengan berlepas diri daripada kitab suci yang disyarah oleh sunnah Nabi. Dan yang ketiga poin yang akan kita bincangkan adalah wa kaifa nuhaqqiq, bagaimana cara kita merealisasikan istiqamah itu. Ini yang penting. Tapi Anda semua tidak akan mau merealisasikan istiqamah apabila tak dihadirkan motivasi, tak dihadirkan apa kelebihan nak istiqamah ini, buat apa nak istiqamah ini. Dan dimotivasi untuk istiqamah mesti akan dibina persepsi dulu tentang apa istiqamah itu. Jadi apakah istiqamah itu? Untuk apa kita istiqamah? Bagaimana kita merealisasikan, mewujudkan istiqamah? Ketiga-tiga itu sudah ada dalam surah Fussilat ini. Baik, ya, perempuan, tuan-tuan, ingat 3 poin yang akan kita bincangkan. Apakah istiqamah? Untuk apa kita istiqamah? Dan bagaimana cara kita membina istiqamah? Oke, kita awali perbincangan di sini. Ya, innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu, ya, tsumma istaqamu, tentang istiqamah. Ya, perempuan, tuan-tuan yang sudah punya teori tentang istiqamah, tanggalkan dulu teori-teori itu. Siapa saja yang punya teori tentang apa saja dalam kehidupan, ketika berdepan dengan Quran, tanggalkan dulu. Bukan kita belajar Quran, nak kukukan kita punya teori semula jadi. Teori kita yang sudah ada begitu. Ya, bagi kalangan sains, tinggalkan dulu teori sainsnya. Bagi kalangan psikologis, ya, tinggalkan dulu teori psikologinya. Bagi kalangan apa lagi? Kalangan konselor, tinggalkan dulu, lepaskan dulu, letakkan dulu tepi-tepi dulu, kita fokus dulu Al-Quran ini. Jangan belajar Quran itu untuk just kita punya teori-teori telah kita bina. Ya, baik. Jadi kita tanggalkan dulu semuanya. Mari kita kembali dulu pada Al-Quran dan apa kata para a'immah tentang makna istiqamah. Karena kelas ini bukan kelas yang sifatnya adalah menghurai pandangan semua kalangan ulama sehingga memeningkan kepala tuan-tuan dan puan-puan. Cukup saya membaca dan menganalisisnya kemudian saya sintesiskan, ya. Apakah makna istiqamah itu? Ya. Secara bahasa, al-istiqamah itu berasal dari ungkapan daripada lafaz istaqama yastaqimu istiqamatan. Ya, asalnya daripada istaqama yastaqimu istiqamatan. Mustaqimun mustaqamun. Orang yang istiqamah disebut mustaqim. Apa makna al-istiqamah secara bahasa itu? Dari asal kata istiqamah, maknanya adalah al-istiwa'u wal-i'tidalu. Yang lurus, istiqamah itu yang lurus, berdiri tegak, tidak condong ke samping kanan, tidak condong pula ke samping kiri. Yang lawannya istiqamah dalam Quran itu adalah at-tughyan. Dan itu diambilkan daripada firman Allah dalam surah Hud, surah yang ke-11, ayat yang ke-112. Allah berfirman untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak wa la tatghaw." Maka luruskanlah dirimu wahai Muhammad, jangan bengkok kanan ke kiri. Begitu juga orang-orang yang mengikuti kamu wahai Muhammad, ajak mereka untuk lurus. Berdiri tegak, sama rata,
jangan condong ke kanan, jangan condong ke kiri, wala tatghaw. Tatghaw itu adalah mujawazatul hadd, melampaui sempadan atau had atau batasan. Maknanya orang yang istiqamah, mustaqimun, orang yang istiqamah itu adalah lawannya orang yang melampau. Orang yang melampau itu tidak berada pada garis yang lurus. Dia belok-belok, ya, condong-condong. Maka Allah memerintahkan Nabi kita pada ayat yang ke-113 surah yang sama, surah Hud, wala tarkanu, jangan kamu condong. Jadi makna istiqamah secara bahasa itu adalah kita tidak dibenarkan untuk condong ketika berada di garis ketaatan. Artinya condong ke kanan itu mungkin condong kepada syahwat kita, condong ke kiri, condong kepada hawa kita, condong pada permainan, condong pada hiburan, condong pada senda gurau, condong pada tafakhur, condong pada takasur, condong kepada fitnah dunia. Begitulah kiranya. Jadi istiqamah itu maknanya adalah al-istiwa wal-i'tidal. Berdiri tegak, lurus, sama rata dan tidak condong ke kanan atau ke kiri. Lurus je. Sampai garis finish. Yaitu jumpa Allah nanti. Sampai puncak. Ya. Jumpa fenomena alam semesta yang indah. Itu makna secara bahasa al-istiqamah dengan merujuk Al-Quran, surah Hud, surah yang ke-11, ayat 112 dan 113. Lalu apa makna istiqamah secara istilah, secara syara'an? Ya. Banyak ungkapan para alim, ya, termasuk Abu Bakar As-Siddiq pun mengemukakan tentang takrifan istiqamah, termasuk Umar bin Al-Khattab, termasuk Utsman bin Affan, termasuk Ali bin Abi Thalib, termasuk sahabat-sahabat yang lain, para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Cuma kita saja dah punya takrifan tentang istiqamah itu. Kalau kita belum punya, maka kita kena miliki takrifan itu untuk kita pegang sebagai acuan hidup kita. Oke? Abu Bakar menyebutkan al-istiqamah bimana alla tusyrika billahi syai'an. Yaitu tidak menyekutukan Allah, itu istiqamah katanya. Sementara Umar bin Al-Khattab mengatakan ayastaqima bi fi'li ta'ah, yaitu melaksanakan perintah Allah. Itu katanya Umar bin Al-Khattab. Sementara Utsman bin Affan mengatakan bahwa istiqamah itu adalah ikhlasul amalillahi ta'ala. Mengikhlaskan amal itu semata-mata untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang keempat, Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa istiqamah itu adalah ada'ul fara'id. Yaitu menjalankan kewajiban-kewajiban, fardu-fardu yang telah Allah tetapkan. Bagaimana kita nak sintesiskan semua itu? Para ulama telah menyumbangkan satu teori keilmuan tentang masalah istiqamah ini. So, mereka mengatakan bahwa al-istiqamah itu adalah luzumut tariq, ya, luzumus siratil mustaqim biimtisalil amra wajtinabin nahi wal wuquf indal hadd bi'ilmin wattiba'in wa ikhlasin. Apa maknanya? Istiqamah itu adalah melazimkan diri di atas jalan yang lurus dengan menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, menjaga had atau batasan-batasan yang telah diharamkan oleh Allah dengan melalui ilmu pengetahuan, dengan melalui keikhlasan, dan dengan melalui ittiba' sunnah. Sekali lagi, istiqamah itu adalah melazimkan diri di atas jalan yang lurus, yaitu jalan keislaman, jalan ketaatan, dengan menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, menjaga had ataupun batasan keharaman-keharaman Allah melalui ilmu pengetahuan, melalui keikhlasan, dan melalui ittiba' sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Itu namanya istiqamah. Dan istiqamah itu wilayahnya ada pada perkataan, ada pada perbuatan, ada pada keadaan. Dengan cara apa kita istiqamah melalui keadaan kita? Dengan keikhlasan. Dengan cara apa kita istiqamah dalam perbuatan kita? Dengan ittiba' sunnah. Dengan cara apa kita istiqamah dalam perkataan? Dengan berkata jujur dan benar. Baik, itu adalah istiqamah. Jadi puan-puan, tuan-tuan sekarang tahu apa makna istiqamah itu.